Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sonia Pasya, BP 18110040 dari kelompok 2. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Pemahaman tentang model sistem sebuah organisasi. Dalam materi ini, saya hanya membahas tentang organisasi sebagai sistem dan menggambarkan sistem secara grafis. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu organisasi sebagai sistem. Definisi sederhana dari organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Tujuan di sini dapat didefinisikan sebagai output, dan untuk menjadi output diperlukan input. Input dapat berupa raw material, sumber daya manusia atau SDM, uang, informasi, dan lain-lain. Sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Di dalam organisasi, terjadi konversi dari input menjadi output, dan diperlukan banyak proses yang saling berhubungan, dari fungsi-fungsi struktural yang ada sebagai contoh, R&D, produksi, accounting, marketing, IT, dan lain-lain. Proses berjalan sampai menjadi output, dan akan didapat data yang dihasilkan selama berjalan. Diharapkan data diolah menjadi informasi dan dikembalikan ke dalam fungsi departemen, di mana akan digunakan untuk mengukur kinerja, kontrol, dan untuk pendukung dari pengambilan keputusan. Ratusan atau ribuan proses ini saling berhubungan dan bekerja sama dapat kita namakan dengan istilah bisnis proses. Bisnis proses akan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya organisasi. Organisasi bukan sekedar shared vision, strategi, struktur, sistem, style, staff, dan skill. Lalu kita masuk ke dalam sistem. Sistem adalah elemen atau unsur yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling bekerja sama, dan saling keterkaitan antara tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun unsur dan elemen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu input. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat terjadinya output. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya adalah sumber daya seperti man, money, method, material, mesin, infrastruktur atau bangunan, dan juga input juga menyangkut kualitas dan kuantitas yang jelas. Yang kedua adalah proses. Proses adalah bagaimana mengelola dan mengatur input sebagai fungsi objek manajemen melalui yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan menyajikan dengan strategi-strategi. Dalam perencanaan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu SMART. S yang artinya spesifik, artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Selanjutnya M, yaitu measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya yaitu A, achievable, artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Selanjutnya R, realistic, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, tapi tetap ada tantangan. Yang terakhir T, atau time, artinya ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Lalu masuk yang kedua yaitu organizing.
Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Lalu masuk yang ketiga, yaitu actuating. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu output. Output adalah implementasi atau hasil daripada proses. Output adalah data yang diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah sebuah komponen atau semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Lalu kita masuk materi selanjutnya, yaitu menggambarkan sistem secara grafis. Suatu sistem atau subsistem, sebagaimana adanya dalam organisasi perusahaan, dapat digambarkan secara grafis dalam beberapa cara. Berbagai model grafis menunjukkan batasan sistem dan informasi yang digunakan dalam sistem. Lalu kita masuk yang A, yaitu sistem dan diagram alir data tingkat konteks. Proses mengubah data yang masuk menjadi informasi keluar, dan tingkat konten hanya memiliki satu proses, mewakili keseluruhan sistem. Entitas eksternal mewakili setiap entitas yang memasuk atau menerima informasi dari sistem, tetapi bukan merupakan bagian dari sistem. Entitas ini mungkin seseorang, sekelompok orang, posisi, atau departemen perusahaan atau sistem lain. Diagram aliran data tingkat konteks adalah salah satu cara untuk menunjukkan ruang lingkup sistem atau apa yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Entitas eksternal berada di ruang lingkup dan sesuatu di atas yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem. Lalu masuk yang B, yaitu sistem dan model hubungan entitas. Cara lain seorang analis sistem dapat menunjukkan ruang lingkup sistem dan menentukan batas-batas sistem yang tepat adalah dengan menggunakan model hubungan entitas. Unsur-unsur yang membentuk sistem organisasi dapat disebut sebagai entitas. Entitas bisa berupa orang, tempat, atau benda seperti penumpang di maskapai penerbangan tujuan atau pesawat. Alternatifnya, entitas dapat berupa peristiwa seperti akhir, bulan ini, periode penjualan, atau kerusakan mesin. Lalu yang terakhir, kita masuk yang C, yaitu penggunaan pemodelan kasus atau use case modeling. Model kasus digunakan untuk dapat menjelaskan apa yang dilakukan sistem tanpa menjelaskan bagaimana sistem melakukannya, yang artinya ini merupakan model logis dari sistem. Penggunaan model kasus mencerminkan pandangan sistem dari perspektif pengguna di luar sistem, yaitu persyaratan sistem. Selain itu, penggunaan model kasus juga menyediakan sarana komunikasi yang efektif antara tim bisnis dan tim pengembangan yang pada sistem model ini juga mempartisi cara kerja sistem menjadi perilaku, layanan, dan respon yang signifikan bagi pengguna sistem. Dari perspektif pengguna, penggunaan model kasus harus menghasilkan sesuatu yang bernilai, sehingga analisis harus menentukan apa yang penting bagi pengguna, dan harus ingat untuk memasukkannya ke dalam diagram penggunaan model. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.